imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien atau masyarakat di fasilitas kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang pola tarif nasional rumah sakit, tarif ini mencakup komponen yang pertama itu jasa sarana, yang kedua itu jasa pelayanan medis, yang ketiga bahan medis habis pakai, yang keempat obat-obatan. Penetapan tarif pelayanan kesehatan didasarkan pada beberapa faktor seperti biaya satuan, tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, tingkat persaingan pasar, dan kebijakan subsidi silang. Dalam implementasinya, tarif pelayanan kesehatan dapat bervariasi tergantung pada jenis fasilitas kesehatannya, lokasinya, selanjutnya kelas perawatannya, dan jenis layanan yang diberikan. Untuk peserta BPJS Kesehatan, tarif mengacu pada Permenkes Nomor 59 Tahun 2014 tentang standar tarif JKN dengan menggunakan sistem paket tarif berdasarkan diagnosis. Regulasi terkait tarif pelayanan kesehatan di Indonesia diatur beberapa undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Permenkes tentang pola tarif, dan Peraturan Daerah tentang retribusi jasa pelayanan kesehatan. Rumah sakit pemerintah umumnya mengacu pada perda setempat dalam penetapan tarif, sementara rumah sakit swasta memiliki kebebasan lebih dalam menentukan tarif, namun tetap harus mengikuti regulasi pemerintah dan wajib transparan penetapannya. Yang kita bahas yaitu tujuan penetapan tarif. Tujuan penetapan tarif standar dalam pelayanan kesehatan itu yang pertama untuk mewujudkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan yang kedua terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Permenkes tentang pola tarif nasional rumah sakit, penetapan tarif standarnya bertujuan untuk memberikan kepastian biaya pelayanan kesehatan dan melindungi masyarakat dari tarif yang tidak wajar. Selain itu, standarisasi tarif juga dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta menciptakan persaingan yang sehat antar fasilitas kesehatan. Penetapan tarif standar juga mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan dan sustainable fasilitas kesehatan sebagai penyedia layanan. Pesan dasar untuk menghitung tarif biaya kesehatan biasanya menggunakan pendekatan total biaya kesehatan sama dengan biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan margin, yang dimana biaya langsung itu terdapat yang pertama jumlah pasien, yang kedua itu biaya tetap itu gaji ditambah dengan depresiasi alat, biaya gedung, yang ketiga itu biaya variabel yang dimana itu bahan medis ditambah obat-obatan dan utilitas. Biaya tidak langsung itu ada dua bagian. Yang pertama biaya administrasi ditambah biaya pemeliharaan ditambah biaya operasional umum. Yang kedua itu jumlah total layanan. Nah, untuk margin itu persentase margin ditentukan oleh kebijakan fasilitas kesehatan dan biasanya sekitar 10 sampai 30% dari total biaya. Selanjutnya kita bahas itu tentang pengendalian tarif biaya. Pengendalian tarif biaya kesehatan merupakan upaya untuk mengoptimalkan biaya pelayanan kesehatan agar tetap terjangkau namun berkualitas. Beberapa strategi pengendalian tarif biaya kesehatan yang dapat diterapkan di aspek dari segi regulasi, yaitu pemerintah menerapkan kebijakan standar tarif melalui Peraturan Menteri Kesehatan tentang tarif pelayanan kesehatan. Hal ini mencakup penetapan batas atas, yaitu batas maksimal, harga maksimal, dan batas bawah untuk tarif minimum untuk berbagai jenis layanan medis.
efisiensi operasional menjadi kunci yang penting. Ini termasuk optimalisasi penggunaan sumber daya, penetapan sistem informasi terintegrasi, dan manajemen persediaan yang efektif. Penggunaan teknologi dapat membantu mengurangi biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan. Program Jaminan Layanan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan juga berperan penting dalam mengendalikan biaya. Sistem pembayaran menggunakan pola Indonesian Cashback Group membantu standarisasi biaya berdasarkan diagnosis dan prosedur medis. Hal ini mendorong fasilitas kesehatan untuk lebih efisien dalam memberikan pelayanan. Nah, selanjutnya yang kita bahas itu faktor-faktor yang mempengaruhi tarif. Tarif biaya kesehatan dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan dengan lain, yaitu tingkat kompleksitas pelayanan menjadi faktor utama. Di mana semakin rumit tingkat medis yang diperlukan, maka biaya yang dibutuhkan semakin tinggi. Selanjutnya penggunaan alat medis canggih dan keterlibatan tingkat berspesialis. Yang ketiga itu jenis fasilitas kesehatan juga penting. Dengan rumah sakit swasta umumnya menetapkan tarif lebih tinggi dibandingkan rumah sakit pemerintah, serta perbedaan standar tarif berdasarkan kelas rumah sakit dan lokasi geografisnya. Sumber daya manusia merupakan komponen yang penting dalam penentuan biaya, mencakup kualifikasi tentang medis seperti dokter umum, spesialis atau super spesialis, serta jumlah tenaga medis yang terlibat dalam perawatan. Penggunaan bahan dan peralatan medis turut berkontribusi, meliputi harga obat-obatan, biaya penggunaan alat-alat medis, dan bahan habis pakai. Lama perawatan juga menjadi pertimbangan, termasuk durasi rawat inap, frekuensi kunjungan, dan intensitas perawatan yang regulasi pemerintah melalui kebijakan tarif dari Kementerian Kesehatan dan standar pelayanan minimal harus dipatuhi oleh fasilitas kesehatan. Kondisi ekonomi seperti tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang, terutama untuk obat atau alat impor, turut mempengaruhi penetapan tarif. Sistem pembiayaan melalui asuransi dan pembayaran tunai serta pemilihan kelas perawatan juga menentukan besaran biaya yang harus dibayarkan. Serta faktor geografis juga memiliki dampak, terutama terkait biaya transportasi, distribusi, dan aksesibilitas lokasi. Penggunaan teknologi medis yang modern membutuhkan
tanggungannya. Yang ketiga itu pasien dianjurkan untuk selalu meminta rincian biaya sebelum tindakan medis, termasuk memahami komponen biaya dan menyimpan bukti pembayaran. Yang keempat, pemanfaatan fasilitas kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan, dengan memahami sistem rujuk berjenjang dan memilih kelas perawatan sehingga sesuai dengan kemampuan finansial. Nah, yang terakhir, kesimpulannya tentang tarif kesehatan, tarif biaya kesehatan, yaitu transparansi tarif merupakan elemen yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan, di mana setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai komponen biaya kepada pasien. Hal ini memungkinkan pasien untuk membuat keputusan yang tepat terkait pelayanan kesehatan yang akan diterima dan mempersiapkan pembiayaan dengan baik. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi tarif pelayanan kesehatan tersebut melalui berbagai regulasi dan kebijakan, penetapan standar tarif, pengawasan implementasi, dan penjaminan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau menjadi tanggung jawab utama pemerintah dalam sistem kesehatan nasional. Terkait hak pasien tentang informasi biaya, setiap individu berhak mendapatkan penjelasan lengkap tentang estimasi biaya sebelum tindakan medis, komponen biaya yang dikenakan, dan opsi pembayaran yang tersedia. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam pelayanan kesehatan. Nah, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Saya Mona Resa pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kalimat saya yang kurang berkenan atau salah yang telah saya lakukan. Selamat pagi.